سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang mengisahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji umatnya dan tangisan para sahabat. Bagaimanakah kisahnya? Mari simak videonya berikut sampai selesai. Sebelum menonton, silahkan klik subscribe-nya, hidupi tombol notifikasinya. Jangan lupa di like dan share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis diceritakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji umatnya. Suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati beberapa sahabatnya menangis ketika membaca Al-Qur'an. Kisah tersebut diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri dalam kitabnya Al-Mawa'iz Al-Usfuri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang pilihan dari umatku adalah mereka yang bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ketika mereka berbuat baik, maka mereka merasa senang. Tatkala mereka berbuat buruk, maka mereka beristighfar memohon ampunan. Ketika mereka bepergian, maka mereka mengqasar salat mereka dan membatalkan puasa mereka. Sesungguhnya seburuk-buruk umatku adalah mereka yang dilahirkan di dalam kenikmatan, diberi makan di dalam kenikmatan. Himmah, keinginan mereka adalah berbagai macam makanan dan berbagai macam minuman. Tatkala mereka berbicara, maka mereka bermulut besar, dan tatkala mereka berjalan, maka mereka angkuh. Celakalah bagi orang-orang yang menyeret-nyeret ujung pakaian, orang-orang yang makan secara berlebihan, dan orang-orang yang melantunkan syair-syair, dan seterusnya. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji umatnya, yaitu mereka yang hidup dengan berbuat amal kebaikan dan mencela sebagian mereka yang lain, seolah-olah beliau memotivasi umatnya untuk melakukan taat dan istiqamah pada sifat itu. Pada suatu malam dari beberapa malam bulan Rajab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbangun untuk melihat di dalam masjid apakah ada para sahabatnya yang terbangun. Ketika berada di dekat pintu masjid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar suara Abu Bakar As-Siddiq sedang menangis di dalam solat. Sahabat Abu Bakar hendak mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Ketika beliau sampai pada ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Surah At-Taubah ayat 111. Menangislah Abu Bakar As-Siddiq dengan tangisan sedih yang teramat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berhenti di samping pintu masjid, sedangkan air mata Abu Bakar As-Siddiq menetes-netes di atas tikar. Di sisi masjid
Terdengar pula suara sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah sedang menangis dengan suara yang keras. Ia hendak mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Namun ketika sampai pada ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirah dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Maka meneteslah air mata Ali bin Abi Thalib di atas tikar. Di sisi lainnya di dalam masjid, sahabat Muaz bin Jabal sedang menangis dengan suara yang keras. Ia hendak mengkhatamkan Al-Quran di dalam solat, kecuali ia hanya membaca separuh atau sepertiga Al-Quran. Kemudian ia mengawali surah lainnya dengan secara berurutan. Muaz menangis di dalam solat dan air matanya menetes di atas tikar. Kemudian sahabat Bilal bin Rabah berada di pojok masjid melaksanakan solat dan menangis. Kemudian Rasulullah SAW ikut menangis bersama mereka. Lalu Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya dalam keadaan bahagia dan mereka tidak mengetahui kehadiran Nabi Muhammad SAW. Alasan para sahabat menangis ketika pagi telah tiba. Mereka datang ke masjid dan melaksanakan solat fajar, solat subuh di belakang Nabi Muhammad SAW. Selesai solat, Nabi Muhammad SAW menghadapkan wajahnya ke arah mereka, lalu bertanya dengan rasa bahagia, "Wahai Abu Bakar, mengapa kamu menangis pada ayat ini? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sahabat Abu Bakar As-Siddiq pun menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur telah berfirman, Aku telah membeli diri hamba-hambaku. Tatkala seorang budak memiliki cacat, maka ia tidak akan dibeli. Atau tampaklah cacatnya setelah pembelian, maka pembeli akan mengembalikannya. Jika aku mempunyai cacat ketika pembelian, atau tampak adanya cacat setelah pembelian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur akan mengembalikanku, lalu aku akan menjadi penghuni neraka. Karena alasan itulah aku menangis. Kemudian malaikat Jibril datang dan berkata, "Katakanlah kepada Abu Bakar, wahai Nabi Muhammad SAW, tatkala pembeli mengetahui cacat budak dan tetap membelinya bersamaan dengan adanya cacat itu, maka tiada kekuasaan baginya untuk melakukan pengembalian. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur adalah zat yang maha mengetahui atas cacatnya hambanya. Sebelum dia menciptakannya, bersamaan dengan cacatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membelinya dan tidak akan mengembalikannya. Maka demikian pula cacat itu setelah selesai pembelian. Maka halnya seseorang yang telah membeli 10 budak, lalu ia menemui satu budak tanpa cacat dari mereka. Pembeli pun berkeinginan untuk mengambil budak tanpa cacat dan mengembalikan sisanya. Maka syariat tidak memerintahkan demikian itu, tetapi memerintahkan menerima semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli setiap orang-orang mukmin, termasuk di dalam akad penjualan itu ada orang-orang yang berhati bersih, hamba-hamba pilihan para nabi dan para rasul Allah. Dengan demikian, hamba yang memiliki cacat tidak akan dikembalikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun merasa bahagia dan begitu pula para sahabat.
Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, mengapa kamu menangis ketika membaca ayat ini?" Amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Ali bin Abi Thalib pun menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur berfirman, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Bagaimana kami bisa menyamainya?" Kemudian datanglah malaikat Jibril dan berkata, "Katakanlah kepada Ali, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makna ayat itu bukan seperti yang kamu kira, tetapi tidaklah sama di hari kiamat antara orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin. Karena sesungguhnya orang-orang kafir tidaklah menyembah kecuali pada berhala. Ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Sedangkan orang mukmin menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengatakan di setiap waktu dan masa, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika mereka berbuat baik, maka mereka merasa bahagia. Tatkala mereka berbuat buruk, maka mereka memohon ampun. Dan tatkala mereka bepergian, maka mereka mengqasar salat mereka dan membatalkan puasa mereka. Maka tidaklah sama antara orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin, karena sesungguhnya tempat kembali orang kafir adalah neraka dan tempat kembali orang mukmin adalah surga. Demikian kisah Nabi Muhammad SAW yang memuji umatnya dan tangisan para sahabat ketika membaca Al-Quran. Semoga kisah ini menambah keimanan kita dan semakin bersemangat berbuat amal yang soleh. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.